Oke, halo. Udah denger semua ini? Rek? Oke, bentar ya. Oke, hari ini kita pertama itu ya, pertemuan kita pertama di semester ini. Oke, sebelumnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah eh, itu ya sebelumnya minggu kemarin kita belum itu ya belum bertemu karena di Jumat kemarin ada acara di sekolah, yaitu ada HUT di sekolah. Biarpun acaranya cuma sederhana, tapi pembelajaran kita belum istilahnya belum bisa dilakukan. Oke, untuk hari ini itu rek kelas apa rek? OTKP ya? OTKP sama apa? BDP ya. Oke baik. Sebelumnya silakan diaktifkan videonya dulu. Ya seperti biasa ya. Saya pengen melihat apakah sudah hadir semua. Harusnya ini kalau sudah hadir 36 berarti sekitar 200-an ya. 200-an yang hadir. Nah ini sementara masih 90, berarti belum ada setengahnya rek. Oke, mungkin masih kepagian atau di rumahnya masing-masing sedang ada hujan. Biasanya kalau ada hujan dikiranya ya masih sangat itu ya pagi ya, padahal ini sudah jam 7. Oke. Untuk semester ini ada beberapa yang harus kita itu ya kita lalui atau kita pahami bahwa semesti seperti semester sebelumnya kita fullnya di LMS Team, dan bisa WA saya, atau kalau memang ada gangguan ketika belajar tentang SIMDIK bisa menghubungi saya melalui WA, bisa di LMS nya juga bisa, atau pas Zoom seperti ini juga bisa, atau nanti ketika belum hadir hari ini bisa juga melihat rekamannya. Nah, rekaman hasil zoomnya di YouTube nanti akan saya share di grupnya masing-masing. Oke, silakan diaktifkan dulu videonya. Nah, sambil saya lihat apakah sudah hadir semua. Oke, ketika nanti pas penjelaskan belum dengar ya, misalnya suaranya saya putus-putus atau kurang jelas itu ya, jadi silahkan diingatkan saja. Biar tidak terlalu luas menjelaskannya. Oke, sudah ada semua nih. Ayo silahkan diaktifkan dulu biar saya juga mengerti. Nah, oke. Oke, untuk pelajaran SIMDIK ya, misalkan kan biasanya kalau SIMDIK itu waktunya ya masih pagi ya, yang sering. Kalau kalian mau itu ya disiapkan mungkin ya makan atau minuman juga tidak apa-apa. Silahkan disiapkan dulu sambil nunggu teman-temannya. Jadi nanti sambil kita belajar kalian siap juga, soalnya ini itu ya masih pagi ya. Jadi kalau masih pagi biasanya kalau belum ada semangatnya belum muncul, nah, silahkan disiapkan, mungkin ada minuman, ada kopinya, atau ada makanannya yang lain, silahkan disiapkan dulu. Jadi nanti kita sambil belajar ya sambil itu juga makan, ada makanannya sendiri-sendiri. Oke, masih 122, yang lain masih ditunggu untuk bergabung.
Minimal 150-an lah kita bisa hadir ya. Oke, ditunggu 5 menit lagi. Silahkan kalau mau menyiapkan ada minuman atau ada makanan di sebelahnya sambil kita belajar, atau ya sambil sarapan ya juga enggak apa-apa. Nanti pas tepat pukul 7.15 akan saya mulai sambil nunggu temennya yang bergabung. Oke, di chatting silahkan dilihat ya. Itu ada link untuk buku SIMDIK yang semester 2. Jadi yang belum punya buku SIMDIK semester 2 bisa diunduh lewat link yang sudah saya sediakan di menu itu, di menu untuk percakapan atau chatting. Silahkan dilihat dulu. Mungkin bisa di-download buku SIMDIK semester 2-nya. Jadi nanti kita referensinya menggunakan buku SIMDIK itu. Nah, untuk referensi yang lain juga bisa lewat online atau buku-buku yang lain juga bisa yang masih berhubungan dengan SIMDIK. Oke, ditunggu sampai 150-an lah. Mari kita mulai. Ayo segera bergabung yang belum, atau mungkin teman-temannya dihubungi dulu. Oke, sudah sampai 150-an. Oke, saya diulangi lagi dulu ya. Di sini kalau ada yang belum dengar suara saya, itu ya silakan dulu. Bilang misalkan, "Pak, di sini belum dengar," atau gimana. Biar nanti ketika pas belajar tidak ada yang mengganggu secara teknis. Oke. Sudah 7.14. Anggota juga yang bergabung juga sudah lebih dari cukup.
Mungkin yang lain ada halangan, ada itu ya biasa ya, ada mungkin kuotanya pas habis, wifi-nya pas error, atau rumahnya pas hujan, kena hujan, jadi mau keluar beli paketan juga mungkin ada halangan dan seterusnya. Jadi yang belum bergabung nanti silahkan diberitahu bahwa rekamannya akan ditampilkan di YouTube. Oke, kalau gitu saya akan mulai. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Oke. Oke, kelihatan ya? Halo? Sudah bisa melihat kan? Oke. Nah, untuk yang kemarin kan dibutuhkan itu ya, tiap gurunya ngajar ada informasi hari ini itu ada KD-nya keberapa, ya materinya apa. Silakan yang bertugas untuk mencatat. Kali ini kita belajar tentang kewargaan digital KD 3.8. Nah, jadi kita bahas tentang digital citizenship. Mungkin ada yang belum pernah dengar tetapi sudah ya melakukan, atau kita selama ini sudah melakukannya cuman belum paham istilah dan prinsip-prinsipnya seperti apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, nah kita nanti apa sih yang akan kita dapat atau kita pelajari selama semester genap. Nah, ada 7 KD ya, KD 38, 39, 310, 314, ini 312, 313, 314. Nah, untuk yang sudah di layar semua ya. Jadi untuk yang pertama kita memahami dulu tentang konsep kewargaan digital. Yang kedua search engine, konsep konsep penelusuran search engine. Yang ke-10 sinkron asinkron perangkat lunak, banyak itu ya, tipe ya, merancang dokumen tahap praproduksi dan seterusnya. Oke, ini untuk itu ya. Kalau di kalau di guru-guru nanti akan muncul seperti ini yang harus dijelaskan. Cuman kalau di kalian saya itu ya, saya mudahkan seperti ini aja. Jadi yang pertama di KD 3.8 nanti kita belajar digital citizenship, apa-apa yang berbau atau dengan istilah, ada yang bilang itu netizen, ada warganet dan seterusnya. Nah, kita nanti akan bahas itu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kita akan bahas seperti itu. Yang ada di KD 3.9 nanti kita akan belajar tentang search engine. Biasanya kalau kita search di Google ya, biasanya kan kita ingin apa, cuman nanti di Google-nya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, search engine-nya seperti itu. Jadi kalau di Google itu kalau kita pengen search atau ya mencari, itu ada tekniknya. Nah, biar kita ya mencarinya lebih akurat. Nah, nanti ada beberapa search engine yang lumayan bagus, yang bisa dibuat referensi. Ada Google, ada Bing, ada Yandex, ada DuckDuckGo. Mungkin yang belum pernah dengar. Kalau yang mungkin yang familiar hanya Google saja ya. Sebenarnya di search engine itu banyak sekali dan mereka juga lumayan itu akurat untuk search ya. Jadi ada Bing, ada Yandex dan seterusnya. Oke, yang ke-310 atau KD 310 kita akan belajar tentang komunikasi sinkron dan asinkron. Nah, kalau kita bahas komunikasi sinkron, kita yang sekarang ini menggunakan Zoom online itu sudah dianggap sudah dianggap sinkron. Sinkron itu langsung. Jadi kalau ya saya ngomong di kalian sudah langsung didengar, dan di kalian juga ya langsung istilahnya bisa langsung menjawab.
merespon seperti itu. Kalau yang di asinkron itu ketika saya ngomong atau saya mengirimkan informasi kepada kalian, kalian tidak bisa langsung menjawab. Kalian harus istilahnya mengetik dulu atau mengirimkan dulu dan seterusnya. Nah, bedanya sinkron dan asinkron. Kalau sekarang ini sebenarnya kita sudah melakukan semua ini ya. Yang pertama, digital citizenship kita sudah melakukan. Kita sudah punya akun, punya akun di sosmed, di website dan seterusnya. Kalau search engine kita tiap hari juga melakukan search, bisa lewat Google, lewat search yang ada di sosmed, misalkan di IG juga ada search, itu ada teknik-tekniknya juga, di Twitter, di Facebook dan seterusnya. Nah, komunikasi sinkron dan asinkron kita juga sudah melakukan. Jadi selama ada virus ini, mulai awal tahun 2020 kita sudah melakukan semua ini sebenarnya. Ada sinkron asinkron, terus di pembelajaran juga kita sudah melakukan, kita melalui Microsoft Teams. Ada yang lain e-learningnya juga ada Moodle, ada Edmodo, cuman kita menggunakan Microsoft Teams. Nah, untuk selanjutnya di KD12 atau di akhir semester nanti kita akan bikin video. Jadi kita beneran bikin, tidak hanya merekam udah, tapi kita ada proses yang namanya sebelum produksi atau bikin sebuah naskah, bikin sebuah rencana, bikin sebuah storyboard tentang video itu. Selanjutnya kita bikin videonya, buat videonya, produksi. Ada di situ ada syuting, ada kamera, ada teknik pengambilan sebuah video, ada audio, ada rekaman dan seterusnya. Ketika produksi video. Nah, setelah selesai bikin video, kita nanti bikin yang namanya pasca produksi. Nah, videonya diedit, disortir dan seterusnya. Nah, diedit yang bagus, selanjutnya dipublikasi atau ditampilkan atau istilahnya disebarkan. Bisa melalui beberapa itu ya. Ada beberapa aplikasi atau sebuah website, atau kalau sekarang namanya sebuah ini ada sebuah platform publikasi, yaitu YouTube, IG dan seterusnya. Ada sosial media, ada video sharing dan seterusnya. Jadi video yang kita buat yang bagus tadi, menggunakan rencana, bikinnya juga ada teknik yang bagus, ada kamera yang lumayan. Nah, selanjutnya kita publikasikan. Oke, sampai sini sudah paham apa kira-kira nanti yang harus kita pelajari atau itu disiapkan, Rek? Halo? Atau mungkin ada yang belum paham tentang ini semua? Oke, ngerti ya? Oke. Oke, saya lanjutkan lagi di slide selanjutnya. Oke. Yang belum punya buku SIMDIK-nya silahkan di-download ya. Saya sudah menguploadnya di Google Drive di saya. Ini ada linknya. Di situ juga sudah saya kirimkan di chatting, silahkan dibuka atau di copy, nanti dikopikan terus dipaste bisa di browser ya, nanti di situ akan muncul, silahkan diunduh atau di download. Bisa buat untuk referensi, jadi kita belajarnya kita menggunakan buku itu. Oke, kita mulai yang menjadi seorang warga digital. Nah, kira-kira yang menjadi kita sudah bisa dikatakan warga digital kalau kita sudah punya semua ini, atau belum, tidak harus semua ya, mungkin ada beberapa kita cukup punya, nanti kita sudah dikatakan sebagai itu warga digital atau digital citizen. Oke. Yang pertama kita harus punya digital identity. Nah, kalau kita harus itu ya, kalau kita mau search di internet atau kita bergabung di dunia maya dan seterusnya, kita harus punya Oke. Kita harus punya namanya digital identity atau identitas digital. Nah,
biasanya identitas digital ada beberapa itu ya, platform sosial media seperti Facebook, IG itu kita mengharuskan kita untuk punya akun atau identitas. Nah, biasanya kita harus punya email dulu. Pokoknya setiap kita mau berselancar di internet, istilahnya bergabung dengan forum-forum online dan seterusnya, minimal kita harus punya email. Nah, email ini adalah fungsinya sebagai identitas kita. Nah, kalau kita punya email, kita bisa mendaftar ke akun di apapun, bisa sosial media, bisa belajar online dan seterusnya. Nah, yang paling utama di sini harus kita punya email. Nah, biasanya ada beberapa website yang tidak membutuhkan itu registrasi atau bikin email. Nah, biarpun dia tidak membutuhkan registrasi, tetapi yang sebagai identitasnya dia adalah si komputer. Nah, komputer kan biasanya punya itu, namanya adalah computer identity. Apa saja? Ada IP address. Nah, biasanya ada MAC address. Ada lagi yang namanya GPS. Nah, biasanya kalau HP kan sudah ada GPS-nya tuh. Nah, si komputer atau si website akan mengambil lokasinya. Nah, lokasi. Biarpun kita tidak punya email, tetapi kalau kita terhubung ke koneksinya online atau internet, komputer otomatis punya identitas. Nah, bisa IP address, ada MAC address dan lokasi dan seterusnya, ada macam-macam ya dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin bergabung secara mendalam, itu harus ada punya email. Nah, bisa Gmail, Ymail, sesuai itu ya domain ya. Kalau kita bikin email sendiri juga bisa. Nah, kita punya semacam email sendiri, bikin server sendiri, bisa seperti itu. Atau kita yang mudah biasanya pakai Gmail. Kita tinggal online, ya masuk di websitenya Gmail, kita bikin sudah ada email. Account. Nah, yang kedua adalah account, social media account. Nah, jadi ketika kita berselancar di internet, misalkan punya IG dan Facebook, ya kalian itu ya sudah paham harusnya. Kita harus punya account untuk bisa bergabung di semua sosial media itu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mendaftar melalui email. Kalau kita sudah punya email, kita tinggal mendaftar, bikin username, bikin kata sandi dan seterusnya. Nah, yang paling penting di sini adalah internet connection. Nah, kalau kita mau jadi warganet, ini juga penting, Rek. Jadi kita harus punya internet connection, bisa wifi, pakai fiber optic juga bisa, mobile virtuality dan seterusnya. Nah, biasanya yang paling sering kita gunakan adalah pakai itu wifi. Ya, ini sepertinya sudah paham semua. Oke, selanjutnya kita yang mungkin lupa dengan beberapa keharusan ya, bukan kewajiban, keharusan kita ketika berselancar di internet. Yang pertama, kalian harus gunakan verified account, atau identity protection, atau bisa dibilang akun terpercaya. Ini menghindari kita ketika nanti kita share tentang sesuatu, kita berbagi-bagi informasi, ternyata yang kita bagikan itu hoax. Nah, kalau kita gunakan account terpercaya atau verified account, kita bisa minimal menghindari membagikan atau menerima informasi yang bersifatnya bohong atau hoax. Nah, jadi setiap kita punya akun, usahakan dibuat verified account atau identity protection, akun yang kita percaya. Biasanya kalau kita lihat di itu ya, nah, misalkan di Google di sini
verified account Instagram misalkan. Nah, biasanya di accountnya akan ada muncul centang biru. Nah, beberapa account itu ada centang biru. Nah, akun-akun ini adalah akun yang bisa dipercaya. Ketika dia membagikan sebuah informasi, ini adalah akun yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan yang dibagikan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kalian mencari informasi atau bikin sebuah portal, atau kalian sendiri yang sebagai yang menyediakan sebuah informasi, jangan lupa maksimalkan dan fitur yang namanya verified account. Nah, buat seperti itu. Jadi kalian bisa dipercaya. Akun kalian itu bisa dipercaya. Biasanya kalau di IG seperti itu. Kalau di Twitter juga sama. Nah, akunnya ada di sebelah nama akunnya ada yang dicentang biru. Nah, seperti ini. Ada sebelah itu. Ada checklistnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bikin account kan kalian harus ada namanya bikin sebuah sandi ya. Nah, gunakan secure ini, kata sandi atau kata sandi aman. Misalkan kata sandi aman itu bukan yang seperti ini ya. Nah, ini bukan kata sandi aman. Ini kata sandi yang mudah ditebak. Nah, kata sandi aman itu misalkan kalian menggunakan sebuah kata atau huruf yang orang lain tidak mungkin bisa memahaminya. Nah, misalkan dibuat huruf besar, huruf kecil. Hindari nama sendiri ya. Jadi kalau kita bikin sebuah kata sandi, jangan gunakan dengan nama sendiri. Gunakan kata yang bukan atau tidak ada hubungannya dengan itu di akunnya. Nah, misalkan kalau akunnya Instagram, saya punya nama misalkan ini ya. Nah, jangan gunakan kata sandi nama sendiri. Gunakan aja seperti ini. Misalkan yang tidak bisa dipahami orang. Karpet baru dicuci. Ada depannya, ada kapitalnya. Jumlahnya juga tidak boleh kurang dari 8. Usahakan lebih dari 8 kalau bikin sebuah itu kata sandi. Nah, jumlahnya lebih. Dikasih angka, dikasih sebuah tanda baca, bisa koma, titik, pagar dan seterusnya. Ini adalah sebuah yang kuat. Jadi kata sandi ini tidak mudah untuk dibobol. Nah, biasanya kalau kita bikin account ya, bikin kata sandi yang mudah diingat Pak. Misalkan disesuaikan dengan tanggal lahir. Nah, terus namanya sendiri, itu akan mudah ditebak. Yang menebak ini adalah biasanya ada semacam orang yang dengan sengaja ingin berbuat bisa kejahatan, bisa kecurangan dan seterusnya. Jadi buat setiap bikin akun, bikin email, kata sandinya yang strong. Jangan yang fake, jangan yang weak. Buat yang strong, yang kuat. Buat yang seperti ini yang tidak ada hubungannya dengan akun kalian atau tidak ada hubungannya dengan nama kalian, tempat lahir, kapan lahir dan seterusnya. Buat yang tidak mungkin dipikirkan oleh orang lain. Nah, misalkan itu. Dan usahakan jumlahnya lebih dari 8 digit atau 8 itu. Lebih dari 8 karakter. Nah, kalau seperti ini kan lebih ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3 ini sudah 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Ini ada komanya, titiknya, ada
pagernya dan seterusnya. Bikin secure kata sandi aman. Nah, selanjutnya kalau kita ingin lebih aman lagi, kita gunakan two or more key factor authentication. Misalkan autentikasi dua faktor. Nah, misalkan jadi ketika kita login, kita membutuhkan yang namanya OTP. Kalau kalian belum pernah dengar nama ini, one time password or PIN. Nah, seperti itu. Two more two factor authentication. Jadi kalau kita bikin sebuah account, kita akunnya lebih aman, terus kita juga di dunia maya juga bisa dipercaya. Yang pertama, setelah kita bikin account, jangan lupa langsung bikin verified account yang dipercaya. Nah, yang kedua, bikin sebuah secure kata sandi. Nah, minimal 8 karakter. Kalau lebih bisa gunakan ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbolnya. Nah, selanjutnya kita bikin two or more factor authentication. Nah, atau OTP one time. Nah, kalau kita lihat di Google ya, gini, two factor authentication. Nah, saya ambil sebuah contoh. Nah, kalau kita lihat di situ example two factor authentication. Misalkan kita sudah login nih di sebuah account lewat itu laptop. Nah, di situ kalau kita pengen lebih secure lagi, lebih aman, kita harus biar kita istilahnya kata sandinya tidak hanya satu, ada double. Nah, pakai kata sandi dan ini tadi two factor authentication. Bisa OTP, bisa kirim SMS kata sandinya, bisa simbol tertentu yang harus itu dimasukkan. Jadi itu untuk mengantisipasi ketika di akun kita nanti berhasil dijebol, itu si penjebolnya tidak langsung bisa mengakses si akun kita. Nah, gampangnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau kalian bikin akun lagi, punya akun IG, punya akun Twitter, punya Facebook, punya akun apapun, itu ya terutama di toko-toko itu ya, kayak online kayak Shopee, terus Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada dan seterusnya. Kalian jangan lupa atau harus punya ini secure kata sandi, verified account, sama two factor authentication. Itu untuk menghindari ketika kita mau melakukan sebuah transaksi online, kita masih bisa lebih aman. Nah, karena kita melakukan keamanan yang tidak hanya satu, tapi ada itu 3 lapis. Nah, verified account, secure, sama two factor. Oke, sampai sini mungkin ada yang belum paham atau bertanya dulu. Nah, kita tidak hanya melulu itu ya dijelaskan Rek, kita ada sambil mungkin ada yang belum paham ya bertanya dan seterusnya. Bebas, silakan, apa saja bisa ditanyakan. Ingat-ingat bahwa kalau kita bikin sebuah akun atau digital identity, gunakan yang lebih aman. Nah, ini masih hanya digital identity. Kita nanti akan belajar juga gimana sih kira-kira yang tidak boleh apa dan yang boleh juga apa. Istilahnya ketika kita melakukan di internet itu apakah ada hukum yang dilanggar atau tidak dan seterusnya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini ada yang belum paham tentang yang itu dijelaskan tadi? Halo? Halo? Mungkin oke, paham ya. Oke. Di sini yang sudah melakukan ini
apakah sudah ada, sudah bikin secure kata sandi sama oke tuh faktor ini. Halo? Belum nih Pak. Oke, belum semua. Halo? Belum. Belum. Wah, ini sangat berbahaya ini, Rek. Akun-akun kalian bisa jadi nanti di di crack atau di hack. Kalian yang punya akunnya di toko online, hati-hati ya. Jadi tetap gunakan yang sudah saya itu tadi diinformasikan. Itu faktor authentication, secure kata sandi dan seterusnya. Ya, memang ini sangat susah ya kalau kita kerjakan dilakukan beneran. Ini susah. Susahnya gimana? Kita repot nanti. Nah, kita harus menghafal satu persatu kata sandi yang berbeda-beda. Terus kita juga harus autentikasi juga. Nah, cuman repot ini nanti sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Misalkan kalau kita punya sebuah toko online. Nah, ternyata kata sandi kita yang kita buat strong atau kuat, terus ada dua faktor autentikasi. Nah, kalian punya rekening di kredit itu ya toko online, misalkan ada sampai ratusan juta. Nah, itu malah lebih aman, Rek. Dalam artian gini, kita tidak was-was. Nah, dengan harga sekian, dengan yang kita miliki, dengan apa yang kita lakukan sedikit repot itu, kalau menurut saya sudah ya worth it lah. Kalau sekarang bahasanya ya istilahnya cukup itu sesuai. Nah, misalkan kalau kalian gini, gampangannya kalau mudah dibawa, kalau kita itu ya bertransaksi istilahnya beli atau jualan di toko online, ternyata kita punya rekening di situ, rekeningnya cukup, itu ada uangnya, terus kita tidak menggunakan secure kata sandi atau tidak gunakan two faktor ini. Nah, berarti bisa jadi nanti ada yang membobol. Nah, biasanya kalau kita gunakan two faktor itu ketika ada yang membobol atau ada yang mencoba melakukan itu ya, istilahnya melakukan hacking atau melakukan yang memasuki ke itu digital identity kalian, biasanya akan dikirimi sebuah email yang sebuah email untuk di sini ini si akun ini akan dihack, misalkan seperti itu. Soalnya ada sebuah kegiatan yang di situ dia mencoba ke beberapa itu seperti itu, kata mencoba untuk masuk. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami, Rek? Oke, kalau bisa, oke. Nanti kalau bisa itu ya segera dilakukan secure itu, kata sandinya diganti yang belum aman. Kalau itu akun-akunnya penting, misalkan kayak akun sosial media, akun ke toko online, akun WA itu ya kalau dilihat itu juga ada. Kalian bisa memasukkan itu satu faktor autentikasi, itu dua faktornya kalau untuk WA. Jadi nanti setelah ini kalian kan sudah memahami ya, sudah paham, sudah mengerti, jangan lupa dipraktekkan. Nanti kalau kepada teman-temannya, kepada keluarganya yang punya akun online dan seterusnya, silakan diberitahu bahwa di dunia maya itu tidak seaman yang kita pikirkan. Jadi kejahatannya juga banyak, kebaikannya juga ada, kejahatannya juga banyak. Nah, jadi kita harus mengamankan akun kita masing-masing. Jangan ada nanti semacam, jangan ada sampai kejadian akunnya dihack, akunnya hilang dan seterusnya, dihapus, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke digital behavior, atau apa sih yang kita lakukan, apa saja yang harus kita lakukan di dunia digital. Nah, ini penting sekali di sekarang ini karena
di internet itu semuanya ada, Rek. Jadi yang kalian butuhkan, yang penting, yang baik, yang bagus, ada semua. Yang jelek, yang jahat, yang kejam juga ada semua di dunia maya. Nah, tergantung kalian pengennya seperti apa. Nah, seperti itu. Yang pertama ada etika, ada aturan. Aturan itu disepakati, terus kita gunakan dunia maya ini untuk kebaikan atau kejahatan. Ada lagi nanti yang namanya jejak digital, digital footprint. Nah, ada juga nanti ada kita yang belajar tentang ini internet sehat for public area dan private area, kejahatan di internet. Dan selanjutnya ini yang paling itu ya sering ya, kalau kita sekarang kan kita lagi marak namanya YouTuber ya, konten konten ya selebgram, konten kreator dan YouTuber, terus Facebook dan seterusnya. Beberapa akun atau beberapa orang itu ada yang terjerat dengan digital copyright. Nah, di sini mungkin ada yang belum pernah dengar atau mungkin pernah bikin video dikasih musik terus diupload di YouTube. Nah, ternyata setelah beberapa hari atau setelah selang 1 hari video kalian itu dihapus. Yang menghapus siapa? Ya di YouTube sendiri. Karena di situ melanggar digital copyright bisa, digital rule juga bisa dan seterusnya. Atau kalau bahasa kerennya sekarang ya, bahasa kerennya sekarang itu di take down artinya dimatikan, dihapus dan lain-lain. Nah, kalau kita melanggar digital copyright, melanggar beberapa aturan dan seterusnya, itu apa yang kita share atau otomatis atau bisa jadi nanti di akun kita itu akan di ban atau di banned atau diblokir kalau bahasa umumnya. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama kita pahami dulu ya apa sih yang namanya digital behavior. Yang pertama etika. Ada beberapa itu ya aturan kalau kita sedang berselancar di internet. Jangan lupa untuk kalau kita bikin account itu ada namanya user agreement. User agreement itu berhubungan dengan rule atau aturan. Jadi ketika kita bikin akun di sebuah aplikasi atau di website itu ada sebuah persetujuan user. Persetujuan user. Silakan dibaca di situ. Jadi kalau di situ ada yang melanggar, itu akan dianggap sebagai tindakan sebuah kriminal. Oke, selanjutnya ada digital footprint. Di sini mungkin itu ya, sudah pernah mendengar ya, jejak digital. Nah, kalau di Google itu gambarnya seperti ini, kayak kaki tapi ada simbolnya ya. Sebenarnya jejak digital itu adalah semua aktivitas yang kita lakukan itu akan direkam. Nah, misalkan gini, kalau kita melakukan aktivitas di Facebook, kalian share, kalian itu posting sesuatu, kalian hapus sesuatu, kalian komen, kalian like, itu semuanya semua yang kalian lakukan semuanya direkam oleh si Facebook itu. Nah, jadi mulai kalian reka yang ngepostnya kapan, terus komentarnya apa, biarpun itu sudah dihapus di kalian di YouTube, di Facebook itu masih itu ada. Begitu juga yang lain, misalkan
di YouTube, di IG dan seterusnya. Biarpun kalian yang sudah itu ya diposting ya, postingan kalian itu sudah dihapus di servernya Facebook, di servernya IG itu masih ada. Nah, itu namanya digital footprint, lognya, atau kalau bahasa tekniknya namanya log, digital log. Nah, jejak digitalnya kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya internet sehat. Nah, berhubungan dengan gimana sih kita tentang internet sehat dan seterusnya. Di sini saya akan memperlihatkan ya sedikit tentang ya aturan yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia, atau yang istilahnya di Kementerian apa ini? Kominfo kalau tidak salah ya. Nah, kalau kalian sedang dengar kan beberapa kejadian kan ada namanya melanggar Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, ini ada undang-undang yang terbaru, jadi nomor 19 tahun 2016. Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, silakan nanti dicari rek. Ini adalah pengetahuan kita untuk ketika kita berinternet, hati-hati dengan apa yang ada disampaikan di sini. Undang-undang di sini. Kalau kalian melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang ini, otomatis kalian bisa dituntut atau didenda. Nah, dendanya tidak main-main. Kalau di sini saya lihat dendanya bisa sampai ratusan juta, bahkan sampai 1 miliar. Nah, silakan nanti itu dilihat ya. Nah, ini ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Nah, silakan nanti dibaca rek. Nah, biar kalian ketika posting sesuatu, komentar sesuatu di akunnya siapapun, kalian akan lebih hati-hati untuk melakukannya. Karena ya kita melakukan digital footprint atau meninggalkan jejak itu digital. Biarpun kalian sudah menghapusnya, di sisi yang user yang sana yang kalian kirimi komentar atau yang kalian share atau yang sudah melihat, itu sudah bisa banyak melakukan digital footprint. Mudahnya gini, kalau kita sedang itu ya sebuah chatting dengan seseorang, ternyata si dia adalah penipu. Nah, kita kan biasanya melakukan itu ya, screenshot layar HP pas dia sedang mengetikkan atau kirimannya dia kepada kita. Nah, itu juga sudah termasuk digital footprint atau jejak digital. Nah, kalian harus hati-hati dengan itu semua. Jadi biar lebih lega, biar lebih aman, kalian silakan dibaca dulu tentang ini UU ITE. Nah, kita nanti akan belajar di situ. Oke, selanjutnya saya punya sedikit referensi tentang yang kita pelajari hari ini. Saya punya website yang cukup lumayan bagus untuk dipelajari tentang internet sehat. Biar kita lebih aman aja ketika berhubungan di internet. Oke, yang pertama yang namanya LMS Center ORID, Wiki, Index dan seterusnya. Terus ada juga ini Bakti Kominfo, ada juga internet sehat dan seterusnya. Nah, oke, saya kopikan dulu ya ke linknya, link referensi. Nah, saya sudah kirimkan di
itu di Zoom-nya ya. Ini sudah ada. Silakan dibaca-baca di situ dulu, nanti minggu depan akan kita gunakan untuk belajar lagi dari referensi tersebut, dari buku Simdik juga. Oke, sampai sini apakah mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Halo? Halo, halo? Tidak, Pak. Oke. Nah, jangan lupa ya di LMS-nya biasanya saya mengirimkan tugas. Silakan yang sampai sekarang belum bisa mengubah kata sandinya atau belum bisa itu masuk di LMS-nya, nanti silakan langsung saja segera diperbaiki. Soalnya mulai minggu ini atau mulai hari Senin kalau tidak salah ya, nanti mungkin hari Senin akan saya kirimi sebuah referensi. Di situ kalian disuruh untuk ya dibaca terus bisa mengerjakan tugas. Nah, jangan lupa link referensinya juga dibuka, bukunya di-download, dibaca. Nah, dibaca saja tentang digital citizenship. Oke. Sampai sini sudah semua ya, sudah paham ya? Ini kita masih istilahnya ya masih dikenalkan dulu tentang semester ini. Oke, sudah paham semua? Oke, kalau sudah ini waktunya juga sudah mau habis. Selanjutnya saya akhiri, selamat pagi.